Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan tugas PPT saya. Terlebih dahulunya, perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Mansur, NIM 091 058 132 0023 dari Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Ishar halki. Suatu bacaan dijatuhi hukum ishar halki apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ishar. Ishar halki dibaca terang atau jelas. Contohnya norong hamiat. Idgham bigunnah. Bacaan dikatakan idgham bigunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu huruf mim, waw, dan ya. Dibaca dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf-huruf idgham bigunnah disertai dengung dan seakan-akan kedua huruf itu menjadi satu. Contohnya man yakulu. Idgham baligunnah. Bacaan dikatakan idgham baligunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ro, dam, lam. Membacanya yaitu dengan memasukkan nun mati atau tanwin pada huruf lam dan ro tanpa mendengung. Contohnya min ladun. Iklab. Bacaan dikatakan iklab apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Apabila terjadi bacaan iklab, maka nun mati atau tanwin itu harus dibaca mim. Contohnya anbi ahum. Ikhfa hakiki. Suatu bacaan dikatakan ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ta, jim, dal, al, sai, sin, shin, sod, dot, fa, kof, kaf. Cara membacanya harus samar dan mendengung seakan akan bertemu dengan huruf. Contohnya min tahtiha. Hukum bacaan mim sukun. Ikhfa safawi. Ikhfa safawi terjadi apabila min mati bertemu dengan huruf ba. Huruf ini dibaca dengan cara samar-samar pada bibir dan didengungkan. Contohnya iktahim billah. Idgham mimi. Suatu bacaan dikatakan idgham mimi apabila mim mati bertemu dengan huruf mim. Cara melafalkan bacaan tersebut adalah dengan membaca huruf mim rangkap secara mendengung. Contohnya rabbihim min. Ishar safawi. Hukum bacaan ishar safawi berlaku mim mati bertemu huruf hijaiyah. Selain mim dan ba, adapun cara membacanya dengan jelas pada bibir sambil menutup mulut. Contohnya alaihim ghair. Qalqalah terbagi dua macam, yaitu qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Menurut bahasa, pengertian qalqalah adalah memantul. Qalqalah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu karena sukun dengan mati asli, karena wakaf dengan mematikan, dan tasydid atau syiddah karena wakaf. Pengertian qalqalah sugra. Hukum bacaan qalqalah yang pertama adalah qalqalah sugra. Pengertian qalqalah sugra yakni bila ada huruf qalqalah yang berada di tengah lafal dengan harokat sukun. Cara membaca qalqalah sugra dipantulkan dengan tidak terlalu kuat. Contohnya fi jidha hablum mim masad.
Pengertian qalqalah kubra. Hukum bacaan qalqalah yang kedua adalah qalqalah kubra. Pengertian qalqalah kubra yakni bila ada huruf qalqalah yang berada di akhir lafal baik karena harokat sukun, fathah, kasrah, dhamma, dan tanwin tetap dibaca wakaf. Cara membaca qalqalah kubra lebih baik dipantulkan dengan cukup kuat. Contohnya tabbat yada habila habiu wa tab. Mat iwat. Mat secara bahasa artinya panjang dan iwat artinya pengganti. Mat iwat ditandai dengan adanya fathain yang jatuh pada wakaf atau di akhir sebuah ayat. Apabila di akhir ayat huruf terakhir dari kata tersebut berharakat tanwin, maka bacaan tersebut dinamakan mat iwat. Cara membacanya yaitu bacaan tanwinnya tidak dibaca secara jelas, melainkan diganti dengan bacaan panjang, satu alif atau dua harakat. Contohnya kaumang buro. Hukum bacaan lam jalalah dan takhim. Apabila ada huruf lam dalam lafzal jalalah yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau dhammah, maka harus dibaca takhim atau tebal. Lam yang terdapat pada lafzul jalalah dinamakan lam jalalah. Cara mengungkapkannya ialah dengan menjorokkan kedua bibir ke depan. Contohnya Abdullah, Sahidallah. Lam tarkik. Apabila lam yang terdapat pada lafzul jalalah dan didahului oleh huruf yang berharakat kasrah, maka lam pada tafsul jalalah dibaca tipis. Contohnya dinillah, bismillah, billah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.